Oke guys, kali ini kita akan membuat video tutorial cara mengisi peta cerita. Yang menjadi model di peta cerita ini adalah Karut. Jadi selamat mengikuti dan selamat menonton. Ciao Suba, semangat pagi, pagi, yes. Hari ini kita akan belajar mengisi peta cerita. Nah, apa itu peta cerita? Peta cerita adalah salah satu media yang dapat digunakan agar siswa dapat memahami isi dari sebuah cerita. Nah, ini bentuk peta ceritanya. Peta cerita terdiri dari judul, penulis, ilustrator, tokoh, tempat, waktu, masalah, jalan cerita, solusi, dan pesan moral. Sebelum kita mengisi peta cerita ini, kita akan membaca buku secara bersama-sama, membaca cerita yang ada di dalam buku ini secara bersama-sama. Namun sebelum kita membaca buku cerita ini, kita akan menyanyi lagu baca buku. Nah, lagunya seperti begini. Baca buku, dengarkan, berpikir, menikmati buku. Buku itu asik, fokuslah, berpikir. Ya, kita akan mulai membacakan buku secara bersama-sama. Buku yang akan kita bacakan adalah buku fiksi yang mempunyai judul Ulang Tahun Bapak. Nah, buku ini mempunyai sampul depan dan juga sampul belakang. Nah, pada sampul depan ada tertulis judul buku, yaitu Ulang Tahun Bapak. Ada gambar, ada penulis yaitu Raffi Kirihyo dan ilustrator Syafiuddin Khalid. Ya. Dan pada saat kita membuka buku, ada judul buku dan halaman ini disebut sebagai halaman judul karena hanya tertera judul buku, yaitu Ulang Tahun Bapak. Kita bisa buka dan membaca bersama-sama. Ada gambarnya dan juga ada tulisannya. Di sini tulisannya adalah hari ini adalah hari istimewa. Hari ini adalah hari ulang tahun Bapak. Hari ini Bapak berulang tahun yang ke-40. Kita bisa buka lagi. Bisa lihat, pagi itu Bapak minum teh di meja dapur. Bapak mau ke kebun memanen pisang dan singkong. Sikap Bapak biasa-biasa saja seperti hari-hari lain. Berikut ada gambar di sebelah dan juga ada tulisannya. Selamat pagi, kata Tina saat masuk dapur. Gumam Bapak sambil mencicipi teh panasnya. Bapak mau ke kebun? Tanya Tina. Harusnya dua jadi satu kesana. Iya, jawab Bapak menghabiskan tehnya lalu pergi. Bapak lupa ulang tahunnya kan?
Tanya Tina kepada Mama. Iya, Bapak tidak ingat sama sekali, jawab Mama. Ada gambarnya lagi, ada tulisannya. Tina dan Mama membuat rencana. Ayo Tina, kita masak sebelum Bapak pulang. Stefan, ambil kue di rumah Tante Stin, perintah Mama. Ada lagi gambar dan juga tulisannya. Mama dan Tina mulai memasak makanan kesukaan Bapak. Ada sayur, ayam, keladi, petatas, dan nasi. Tina memotong sayur dan kakak Sony membakar ayam. Ada tulisannya. Makanan sudah siap sebelum Bapak pulang dari kebun. Mama dan Tina mengatur makanan di meja. Ada juga sejumlah piring, sendok, dan gelas. Tina memperhatikan meja. Kurang apa ya? Pikir Tina. Ya, saya lupa ambil kue, kata Stefan. Saya ke rumah Tante Stin sekarang. Bapak pulang dari kebun. Bapak berpapasan dengan Stefan yang berlari kencang. Hei, kemana? Seru Bapak. Stefan tidak menjawab. Bapak mencuci tangan saat melihat Stefan membawa kotak. Kotak apa itu, Stefan? Tanya Bapak. Stefan diam saja. Tiba-tiba, selamat ulang tahun, seru semuanya serentak. Ya, lupa. Bapak menepuk dahinya sambil tertawa. Ya, cerita kita sampai di sini. Nah, untuk mengisi peta cerita, kita akan mengisi bersama-sama dengan melihat kembali apa yang kita sudah bacakan dari dalam buku cerita yang berjudul Ulang Tahun Bapak. Ya, jadi dari bacaan yang baru saja kita baca, kita akan membaca mengisi peta cerita secara bersama-sama. Ya, jadi judul daripada bacaan atau cerita yang baru saja kita bacakan adalah Ulang Tahun Bapak. Penulisnya adalah Raffi Kirihio. Ilustratornya adalah Syafiuddin, Sarjana Pendidikan MSN. Tokoh dari cerita yang baru saja kita bacakan di sini adalah Tina, Bapak, Mama, dan Stefan. Tina, Bapak, Mama, dan Stefan. Tempat pada saat cerita berlangsung adalah di rumah. Waktunya adalah pada saat hari ulang tahun Bapak. Masalahnya adalah Bapak ulang tahun tapi lupa hari ulang tahunnya. Jalan ceritanya
adalah Bapak ke kebun, Mama, Tina, dan Stefan menyiapkan makanan dan kue untuk ulang tahun Bapak. Solusi yang didapatkan dalam cerita ini adalah Tina dan Mama membuat rencana untuk ulang tahun Bapak. Nah, pesan moralnya adalah kita selalu bersyukur. Ya. Dengan demikian, ini caranya kita mengisi peta cerita lewat bacaan yang baru saja kita bacakan atau cerita yang baru saja kita bacakan. Terima kasih. Tepuk salut. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut.